Tribunnews.com, Jakarta, pengacara keluarga Vina Cirebon, Hotman Paris kembali menyenggol nama Presiden Jokowi. Lagi, Hotman Paris minta Jokowi orang nomor 1 di Indonesia itu turun tangan dalam kasus Vina dengan membuat komite profesor hukum pidana. Sebelumnya Hotman Paris juga minta tolong ke Jokowi saat 2 DPO kasus Vina diralat, hingga disebut DPO hanya 1 orang, Peggy Setiawan. Melansir dari tribunjakarta.com, Minggu, 9 Juni 2024, permintaan itu disampaikan Hotman di Instagramnya, Hotman Paris Official, pada Sabtu, 9 Juni 2024, malam. Komite yang dibuat Jokowi itu diharapkan bisa menyelidiki kasus Vina dari awal sampai mengakibatkan 8 orang sudah dihukum, bahkan 7 diantaranya penjara seumur hidup. Imbauan kepada Presiden Jokowi. Hotman Paris sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman 911, mengimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus ini, kata Hotman. Hotman juga meminta Jokowi menghentikan proses hukum yang saat ini berjalan, pasca penangkapan Peggy Setiawan yang disebut buronan pembunuh Vina. Menurutnya, pro justitia kasus Vina ini tidak bisa dilanjutkan, karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Tunda dulu proses pro justitia yang sekarang, tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016 ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain, ya, pinta Hotman. 8 pelaku di BAP tahun 2016 mengatakan tidak ada tersangka fiktif. Sekarang 5 pelaku mengatakan Peggy bukan pelaku. Di tahun 2016 disebutkan Peggy pelaku. Motifnya pun tidak jelas, tambah Hotman. Menurut Hotman, penangkapan seseorang sangatlah mudah dengan memenuhi syarat 2 alat bukti. Para profesor hukum pidana diharapkan bisa menyumbangkan pikirannya untuk membedah kasus Vina ini agar pelaku sebenarnya bisa ditangkap. Jadi kepada Bapak Presiden Jokowi, bentuk komite dari para ahli profesor hukum pidana dari kampus-kampus. Tunda dulu pro justitia, karena untuk memenuhi syarat hukum acara, minimal 2 alat bukti itu sangat gampang, tinggal panggil saksi, tinggal panggil ahli, bukti surat, sudah terbukti. Dulu buktinya bukan main tidak seperti sekarang, papar Hotman. Bentuk komisi segera, Hotman Paris, kuasa hukum keluarga Vina, pungkas sang pengacara nyentrik. Rekayasa. Sebelumnya diberitakan, kesaksian menggemparkan disampaikan oleh Liga Akbar, salah satu saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan pacarnya, Eki, di Cirebon 27 Agustus 2016 silam. Liga mengungkap bahwa kronologi pembunuhan 2 sahabatnya itu rekayasa. Bagian pelemparan batu hingga pengejaran sampai ke flyover hasil rekaan. Peristiwa itu tidak benar-benar ada. Liga mencabut kesaksiannya 8 tahun silam saat memenuhi panggilan penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat pada Selasa, 4 Juni 2024. Terkait adanya kejar-mengejar dan lempar-melempar itu sebenarnya tidak ada, kata Yudia kepada Kompas TV, Rabu, 5 Juni 2024. Yudia menjelaskan, Liga memang sangat dekat dengan Eki dan Vina. Pada Sabtu sore 27 Agustus 2016, Liga memang sedang kongko dengan teman-teman satu geng motornya, termasuk dengan Eki. Saat itu mereka nongkrong di dekat SMAN 4 Kota Cirebon. Eki pun menjemput kekasihnya, Vina dan kembali ke tongkrongan. Pada sekitar pukul 19 WIB, Eki dan Vina pamit. Sedangkan Liga tetap di tongkrongan. Liga tidak tahu menahu soal apa yang terjadi pada 2 sahabatnya, sampai dia mendapat kabar kemudian, Eki dan Vina sudah di rumah sakit dalam keadaan tak bernyawa. Ada sekitar 6-7 orang lah, kata Yudia. Eki ini permisi dulu sorenya, jemput Vina, datang lagi ke situ, sekitar jam 7-an, malam, Eki sama Vina berpamitan, kata Yudia. Yudia mengatakan, kronologi dilempari hingga dikejar sampai flyover hingga berujung pembunuhan seperti pada putusan pengadilan merupakan berdasarkan kesaksian Liga.
Kan keterangan diteriaki, terus dikejar, kan itu dari Liga Akbar, jelas Yudhya. Kesaksian palsu itu pun kini diakui Liga Akbar saat kasus Vina kembali ramai dan polisi sibuk mengusut kembali. Yudhya bertanya-tanya soal apa yang sebenarnya terjadi pada Vina dan Eki malam itu. Yang jelas, menurutnya, ada pengkondisian hingga tercipta kronologi yang sedemikian rupa dan melibatkan kliennya dalam kesaksian. Makanya saya masih tanda tanya, ada apanya? Dari kesimpulan itu saja kan, ini ada pengkondisian, ada yang mengarahkan, dari awal, kata Yudhya. Yudhya menjelaskan, Liga sebenarnya tidak ingin menandatangani berita acara pemeriksaan polisi saat itu, 8 tahun silam. Namun karena ada faktor tertentu yang belum mau diungkap, Liga akhirnya menandatanganinya. Makanya yang jadi catatan dari Liga Akbar ini awalnya tidak mau menandatangani berita acara pemeriksaan waktu itu. Cuma apa boleh buat, ada sesuatu, jadi dia menandatangani, dan tidak paham kalau di pengadilan bisa dicabut, jelas Yudhya.